Perkenalkan, nama saya Romo Ignatius Alparis Frianggono. Saya pastor paroki di Kota Baru, pastor paroki Gereja Katolik Santo Yusuf Kota Baru. Di sini baru 3 tahun lebih, belum lama, baru 3 tahun lebih. Tetapi saya mau memberitahu pada teman-teman bahwa di Kabupaten Kota Baru ada 3 paroki. Nah, di salah satunya saya, di pastor parokinya. Yang 2 itu ada di Mandam atau di Hampang, dan yang satunya lagi ada di Gendang Temburu di Sungai Durian. Di sini ada satu pastor, lalu di Hampang ada 3 pastor, di Gendang Temburu ada 3 pastor. Jadi kalau saya di sini ya bagian dari paroki Kota Baru, tapi seandainya ini juga akan dipublikasikan untuk Kabupaten Kota Baru, saya memberitahu bahwa kami ada 3 paroki di sini dan ada 7 pastor di sini. Ya, di Kota Baru ada 7 pastor. Umat saya yang ada di paroki Santo Yusuf Kota Baru itu sudah banyak suku, sudah berbeda. Ya, ada ya kurang lebih lah, ya nggak pasnya seperti apa. Ada 30% umat saya itu dari NTT. Ya, nah, tersebar di Gunung Ngaru, di Sambega, di Lontar, di Batu Ampar, di PKS, di Batu Mulia, ya itu kalau dikumpulkan umat saya yang dari NTT. Lalu di Tarjun itu hampir semuanya, hampir 100% dari Toraja. Nah, di kota ini umat saya ada 400 jiwa, ya, sebagian dari Toraja dan juga sebagian dari Batak. Jadi di Batak, orang Batak sendiri ada 20%. Orang Toraja sendiri ada 20%, yang sisanya orang Tionghoa dan orang Jawa dan orang Dayak yang jumlahnya tidak terlalu banyak itu. Dari perbedaan ini saja, dari umat saya saja pun saya berpikir berpastoral secara berbeda. Kalau saya jalan-jalan ke pasar, mendengar masyarakat memakai bahasa Banjar, saya masih mengerti sedikit-sedikit. Tapi ketika mereka sudah memakai bahasa Bugis, bahasa Bajo, bahasa Mandar, oh pasti saya tidak mengerti, saya seperti menjadi orang asing di negeri sendiri. Sekali lagi, saya di sini bisa merasa menjadi seperti orang asing di negeri sendiri ketika saya tidak mampu mengerti bahasa saudara-saudara di sini. Padahal pepatah mengatakan di mana bumi ditinjak, itulah langit dijunjung. Ketika saya jalan-jalan ke Pulau Kunyit, ke seberang sana di Lontar, sampai pulau dekat Saranjana sana, mendekati komplek yang dikatakan Saranjana saya yang sekarang sedang viral. Ketika mereka pakai bahasa Mandar, saya nggak ngerti apa-apa, sungguh-sungguh. Padahal saya dengan sadarnya bahwa kecerdasan itu bukan soal intelektual, kecerdasan itu bukan soal spiritual saja, bukan hanya soal emosional saja, bukan kecerdasan fisik saja sehat, tetapi juga ada namanya kecerdasan kultural. Kecerdasan kultural itu ditandai 3 hal. Yang pertama, tahu siapa saya, tahu saya suku apa, saya dari mana. Dan kedua, saya harus tahu bertindak bagaimana seharusnya saya berasal. Yang ketiga ini tandailah belajar dari kultur orang lain ketika dia berada. Di sini kelihatan saya tidak cerdas secara kultural, ya. Jika walaupun katakanlah saya punya ini punya itu, oke, tapi begitu saya tidak mampu untuk belajar kultur di mana saya berada, dipastikan saya sangat rendah soal intelek kulturnya. Ya. Sehingga saya dengan rendah hati melihat perbedaan-perbedaan itu, di mana kita pun juga kata Bhinneka Tunggal Ika yang kita gembar-gemborkan dan slogan Indonesia ini ada menjadi sebuah
kebanggaan tetapi juga sebenarnya sebuah warning. Karena ada perbedaan itu bisa menyatukan sebagai sebuah kesadaran, tetapi kalau tidak hati-hati kita terjebak dalam perpecahan karena perbedaan yang ada. Entah agama, entah suku, entah kekayaan, entahlah apa, bisa saja kita bisa bertengkar gara-gara itu. Padahal kita juga bisa bersatu karena hal itu. Sebenarnya kurang lengkap karena umat saya itu nggak ada orang Banjarnya, nggak ada orang Bugisnya, nggak ada orang Mandarnya, nggak ada orang Bajonya. Jadi kalau dilihat umat saya kan para pendatang dari luar bukan asli sini, di mana sedikit banyak saya mengatakan Anda datang ke sini jauh-jauh merantau sampai Kota Baru, apa yang Anda cari? Ya, pasti disitulah kemudian saya masuk. Kalau Anda memang mau memperbaiki soal finansial, jagalah hubungan keberadaan Anda di mana Anda berada. Jaga relasi Anda dengan tetangga, saling menghormati. Kalau tetangga memang nggak suka anjing, ya jangan pelihara anjing. Kalau tetangga Anda memang tidak memungkinkan Anda pelihara babi, ya jangan pelihara babi. Karena relasi Anda dengan tetangga itu nilainya lebih tinggi daripada relasi Anda dengan anjing Anda. Relasi Anda dengan tetangga lebih tinggi daripada relasi Anda dengan babi Anda, katakanlah gitu. Ya. Karena manusia itu nilainya sederajat. Ya, sepinter-pinternya anjing tetap anjing. Ya. Dia suruh nyapu juga nggak bisa. Ya. Saya mau memberitahu pada Anda, tanggal 14 Februari itu kami orang Katolik itu adalah awal puasa. Ya, orang Katolik ada masa puasa 40 hari yang diawali tanggal 14 Februari nanti di tahun 2024. Hari Rabu. Kami sebut namanya Rabu Abu. Nanti akan saudara-saudara kamu lihat di dahi orang itu ada abunya, itu kemungkinan besar itu pasti orang Katolik. Ya, karena ditandai dengan abu untuk menandai bahwa ingat kamu dari abu dan akan menjadi abu. Melihat hal itu, apakah gereja Katolik kemudian, nggak usah nyoblos itu kan hari besar, kita untuk mengawali puasa. Gereja Katolik tidak begitu. Yang satu diambil, yang lain jangan ditinggalkan. Rabu Abu bisa dimajukan di Selasa sore, atau Rabu pagi-pagi, atau Rabu sore atau malam. Sehingga pada hari Rabu itu pas juga libur juga, tetap umat tidak boleh golput. Harus memilih. Orang mengatakan bahwa bukan memilih presiden semata-mata, tetapi kami lebih melihat kita ikut pemilu itu untuk mencegah orang jahat memimpin. Cukup keras ya. Mencegah orang jahat memimpin, sehingga kami pastikan yang harus kita pilih adalah orang-orang yang baik, yang punya goodwill, punya kehendak baik untuk negara ini. Dikatakan negara ini pemilu damai. Damai seperti apa? Apakah setiap caleg atau presiden kemudian bagi-bagi uang, pilihlah saya, kemudian suruh diam, artinya damai? Pasti tidak. Ya, damai bukan itu. Bukan kita damailah, bukan seperti itu. Kalau tutup mulut, damai bukan itu. Damai berarti siapa yang memimpin nanti diharapkan bisa membawa perdamaian negara ini. Sehingga siapapun yang berkompetisi untuk menjadi anggota dewan maupun presiden, dipastikan kita tahu siapa yang akan kita pilih. Kita tahu rekam jejaknya.
Ketik di Google, ketik nama si A, apa sih rekam jejaknya, akan muncul kok sekarang ini. Ya toh, apa yang dilakukan, keluarganya bagaimana, orang-orang yang berani terjun di politik, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dan dia sudah berjuang untuk orang lain, berjuang untuk masyarakat. Maka kami mengingatkan kepada umat saya, teristimewa untuk umat Katolik Kota Baru, tapi kalau umat Katolik di Mandam dan juga ada di Sungai Durian sana mau ikut ya monggo, masyarakat luas kalau mengikuti yang monggo, dipastikan bahwa setiap anggota calon dewan, dipastikan setiap calon presiden dan wakilnya melakukan itu dengan mengikuti undang-undang yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah apakah dia sungguh-sungguh melakukan Pancasila. Percaya bahwa dunia ini adalah diciptakan Tuhan. Dunia ini milik Tuhan. Dunia diciptakan, diperuntukkan untuk manusia, dan manusia diberi wewenang, diberi kebebasan mengelola agar dunia menjadi lebih baik, ditempati oleh kita semua yang multikultur tadi dalam keadaan damai, aman, tentram, dan nyaman. Coba, damai, aman, tentram, dan nyaman. Tetapi kalau 4 hal itu terjadi, kasihan Pak Polisi mau kerja apa coba? Ya, toh? Ya. Kita lihat kisi-kisinya, apakah betul orang teman-teman kita yang terpanggil untuk berpolitik itu mempunyai cara pikir itu. Kedua, apakah mengedepankan kemanusiaan? Apakah para calon dan anggota dewan yang sedang berkompetisi juga menjaga persatuan? Ya. Menjaga persatuan di dari Sabang sampai Merauke, tadi dikatakan multikultur, multi agama, dan terpikirkan seandainya Anda tidak memilih saya dan saya jadi pemimpin, saya pastikan Anda bukan orang yang saya buang. Ini soal demokrasi, di mana kita bermusyawarah untuk sepakat. Dalam ilmu politik, demokrasi itu mengandaikan bahwa setiap orang yang ada dalam negara itu, dia mempunyai kemampuan secara intelektual yang cukup dan hati yang baik. Sehingga ketika saya memilih si A, si B, saya tahu negara ini mau dibawa kemana. Saya tahu bahwa negara ini akan dibawa ke suatu tempat di mana dunia akan menjadi lebih baik. Dan wakil saya, hati saya pakai kepada dia untuk mengelola. Ya kan? Goodwill, kehendak baik. Diandaikan sekali lagi mempunyai hati yang baik dan juga intelektual yang baik. Kalau intelektualnya itu bagus, tapi hatinya nggak baik, maka dia akan menjadi penjahat yang punya jabatan. Saya ulangi lagi ya. Kalau dia intelektualnya bagus, tapi hatinya nggak baik, maka dia akan menjadi penjahat yang punya jabatan. Ya, itu harus hati-hati. Ya, maka kita tahu rekam jejaknya. Sehingga yang bagian yang kelima di Pancasila adalah setiap orang yang terpilih nanti, entah itu menjadi anggota DPR atau presiden, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan yang mayoritas, bukan yang minoritas, bukan sukuku, bukan kamu yang siapapun, entah kamu pernah memilih saya atau tidak, entah kamu partai saya atau tidak, kamu adalah bagian dari orang di Indonesia ini. Jangan sampai orang yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, menjadi orang asing di tanahnya sendiri. Itu kira-kira pesan saya. Supaya damai itu bukannya damai tutup mulut, kalau ada terjadi kecurangan tutup mulut, tapi damai adalah ketika kita memilih pemimpin nanti dipastikan bahwa dia mempunyai visi misi negara dalam keadaan damai, sejahtera, aman, tentram, nyaman, adil. Apakah mungkin? Mungkin. Bisa semua pelan-pelan.
Tidak, dunia tidak diciptakan satu hari, tapi kita sepakat dunia ciptakan melalui beberapa hari, ya, berapa abad dan berapa miliar tahun melalui proses. Itu kira-kira Mas.